Halo anak-anak sekolah minggu GKA Sion. Lause punya pengumuman. Berdasarkan peraturan pemerintah, selama pandemi ini kita masih harus bersabar untuk tidak beribadah di gereja dan tetap dalam ibadah online setiap minggunya. Lause berharap kalian selalu bertekun dalam doa dan tetap bersemangat ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Papa Mama dan adik-adik. Berjumpa lagi dalam ibadah anak. Sebelum memulai ibadah, perhatikan panduan ibadah berikut ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah online. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari lause-lause dengan antusias. Selama mengikuti ibadah, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Halo anak-anak semuanya, apa kabar semua? Pasti sehat-sehat kan? Dan pagi ini ketemu lagi sama Lause ini. Halo Noel. Dan Lause percaya kalian semua sudah siap untuk memuji Tuhan walaupun di rumah saja. Betul sekali Nah, Lause. Lause, beberapa minggu ini kita sudah belajar tentang Tuhan menciptakan dunia ini. Wih, Tuhan kita luar biasa Lause. Ya pasti Lause. Dan hari ini kita juga mau memuji Tuhan yang luar biasa itu. Kita mau naikkan pujian King Kong badannya besar. Iya, dengan Yuk. gerakan. Iya, dengan gerakan anak-anak semuanya bangkit berdiri ya. Yuk. Sambil tepuk tangannya. Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Sekali lagi ya. Badannya besar, Tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. haleluya, haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Betul sekali Lause, Tuhan kita maha kuasa. Dia menciptakan apa ya Lause? Dunia ini Lause ya. Iya. Nah, siapa ya? Who's the king of the jungle? Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya, Lause. Betul sekali. Yuk. Yuk kita berdoa ya anak-anak. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk Tuhan yang begitu baik dalam kehidupan kami. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh beribadah bersama-sama. Walaupun kami di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan hadir dalam rumah kami dan Tuhan juga mendengarkan setiap puji-pujian yang kami naikkan. Terima kasih ya Tuhan, pimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin ya. Siapa ya rajanya jungle Lause? Singa pasti singa Lause. Salah. Siapa mungkin, ayo? harimau? Salah. Kalau yang sebenarnya raja semuanya itu adalah Tuhan kita, Yesus. Ya, karena Tuhan yang menciptakan ya, Lause ya. Betul sekali. Yuk kita nyanyi lagu ini ya. Who is the king of the jungle? Yuk. Yuk, dengan semangat anak-anak ya. Dengan gerak
of the universe. And who's the king of me? I tell you, Jesus. Yes, he is the king of me. He is the king of universe. The jungle and the sea. La 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 la. Who is the king of the jungle? Who is the king of the sea? La 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 la. Who is the king of the universe? The jungle and the sea. I tell you, Jesus. Yes, he is the king of me. He is the king of universe. The jungle and the sea. I tell you, Jesus. Yes, he is the king of me. He is the king of universe. The jungle and the sea. Benar sekali. Nah, Lase, Tuhan sudah menciptakan binatang-binatang di udara. Salah satu itu kupu-kupu, Lase. Wah, betul sekali. Kupu-kupu indah ya, Lause. Iya, dan Lase tahu nggak, kupu-kupu itu adalah salah satu binatang yang sangat spesial, Lase. Apa ya spesialnya, Lause? Karena sayapnya itu kiri dan kanan itu selalu sama loh, Lase. Baru Nggak tahu. ada bedanya 1 titik pun. Wah, luar biasa ya penciptanya ya. Iya dong, Tuhan kita. Betul sekali. Yuk anak-anak, kita menaikkan pujian Andaiku Jadi Kupu-Kupu. Yuk, gerakannya ya, Lause ya. Yuk. Andai ku jadi kupu-kupu, terima kasih untuk sayapku. Andai ku jadi gajah, terima kasih untuk belaiku. Andai ku jadi ikan nila, ku kibas ekor, ku goyang-goyang. Oh terima kasih Bapa kau ciptakanku. Kau Andai ku jadi kupu-kupu, terima kasih untuk sayapku. Andai ku jadi gajah, terima kasih untuk belaiku. Andai ku jadi ikan nila, ku kibas ekor, ku goyang-goyang. Oh terima kasih Bapa kau ciptakanku. Kau beriku hati, kau beriku senyum, kau beriku Yesus menjadi milikku. Oh terima kasih Bapa kau ciptakanku. Betul sekali, terima kasih ya Tuhan menciptakan kita ya. Iya dong. Karena kita adalah anak yang Istimewa. istimewa ya. Kita mau nyanyi lagu berikutnya ya adik-adik, kita nyanyi lagu Ku Istimewa. Yuk. Dunia boleh katakanku tak berarti. Dunia boleh katakanku bukan siapa
itu Tuhan yang memiliki semuanya di bumi ini. Betul sekali, Lause. Dia yang menciptakan langit. Terus apa lagi, Lause? Dia menciptakan awan. Awan. Dia juga yang menciptakan adik kakak kita loh. Benar sekali, dia menciptakan semuanya ya, Lause Iya, ya. dan kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau naikkan pujian He's Got the Whole World. He's got the whole world in his hand. He's got the whole world in his hand. He's got the whole world in his hand. He got the whole world in his hand. He got my brothers and sisters in his hand. He got my brothers and sisters in his hand. He got my brothers and sisters in his hand. He got the whole world in his hand. He got the sun and the rain in his hand. He got the moon and the stars in his hand. He got the wind and the clouds in his hand. He's got the whole world in his hand. He got the river and the mountain in his hand. He got the ocean and the sea in his hand. He got you and me in his hand. He got the whole world in his hand. He got everybody here in his hand. He got everybody there in his hand. He's got everybody everywhere in his hand. He's got the whole world in his hand. Nah, yuk adik-adik, kita mau berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita dengar. Tuhan Yesus, kami berterima kasih, mengucap syukur kalau kami boleh menaikkan setiap pujian kami kepadamu. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan Allah hadir bersama dengan kami. Dan sekarang Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau menolong setiap kami boleh memahami dan mengerti akan setiap makna dari firman-Mu yang akan disampaikan oleh Lause. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Selamat siang anak-anak, selamat hari Minggu. Ya, kita bersyukur kita boleh bertemu kembali. Izinkan Lause Heni membaca firman Tuhan yang terambil dari Kejadian 1 ayat 24 sampai ayat 31. Firman Allah berkata begini. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Ya. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas apa? Atas ikan-ikan di laut, ya minggu lalu kita udah dengar dijadikan Allah, burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakan mereka. Wow, di sini ada hal yang luar biasa ya. Lause Heni mau kita untuk melihat betapa luar biasanya Allah kita. Allah yang menjadikan kita manusia dengan buatan tangannya. Kalau yang lain dikatakan Allah berfirman, maka ketika Allah menjadikan manusia, Allah menjadikan dengan tangannya, dan lalu Allah menghembuskan nafas kehidupan kepada manusia. Jadi manusia tidak diciptakan persis seperti matahari, bulan, bintang, tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang liar, binatang ternak ya, burung di udara, ikan di laut. Enggak. Allah menjadikan manusia itu sangat spesifik. Bahkan kalau adik-adik mempelajari yang namanya ilmu tentang manusia, sering diberitahu begini, manusia itu dijadikan Allah satu dengan yang lainnya itu berbeda, ya. Mata mereka berbeda, ya. Sehingga kalau kita kadang-kadang mungkin anak-anak bisa lihat ya, ada film-film kalau mereka mau masuk ke satu ruangan harus pakai scan mata. Nah itu nggak bisa pakai mata sembarangan orang. Si kembar pun scan matanya nggak bakal bisa sama loh. Beda ininya ya. Lalu kadang-kadang kalau gereja kita
Itu kalau papi mami kadang beribadah, mungkin anak-anak nggak tahu ya. Mereka sebelum naik ke atas ada namanya fingerprint, itu berupa absen. Kalau anak-anak kan di absen sama lause-lausenya. Siapa aja yang hadir hari ini gitu ya. Nah kalau itu pakai fingerprint. Fingerprintnya Lause Heni tidak bisa diganti sama suaminya Lause Heni. Nggak bisa diganti sama mamanya Lause Heni. Juga tidak bisa diganti sama anaknya Lause Heni. Fingerprintnya Lause Heni hanya Lause Heni aja. Jadi kalau mau keluar nama Lause Heni hanya bisa pakai Lause Heni punya jempol fingerprint atau disebut dengan sidik jari gitu ya. Nggak ada yang bisa menggantikan. Ada kembar juga nggak bisa menggantikan si kembarnya yang lain gitu ya. Masing-masing punya keunikan. Tuhan menciptakan manusia itu sangat luar biasa. Detil yang Tuhan ciptakan itu luar biasa ya. Sehingga manusia satu dengan manusia yang lain itu tidak ada yang sama ya. Luar biasa sekali ya. Bahkan kalau kita ingat Lause Heni ada cerita bersama dengan Lause Vena tentang yang namanya regenerasi dalam tubuh manusia. Ketika malam diciptakan Tuhan, manusia itu terjadi regenerasi tubuhnya. Artinya apa? Tuhan terus ada di dalam keberadaan manusia. Tuhan menjadikan cipta, bayangin ya, waktu kecil kita punya tangan juga mungil gitu ya. Kalau kecil tangannya kayak Lause Heni kira-kira gimana? Serem banget gitu ya. Waktu kecil tangannya kecil, kakinya kecil ya. Lause Heni sampai sekarang masih punya sepatu anaknya Lause Heni tuh dijadiin tempat handphone jadinya ya. Kecil sekali gini ya. Sekarang anaknya Lause Heni punya sepatu lebih besar dari Lause Heni punya kaki ya, dari Lause Heni punya sepatu. Kenapa? Mereka bertumbuh. Siapa yang menumbuhkan manusia? Betul, Tuhan ya. Tuhan yang menjadikan manusia itu, Tuhan yang menjadikan, Tuhan berkata gini, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas semua ciptaannya. Ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak, atas binatang melata, apapun yang ada di muka bumi. Jadi hak yang diberikan kepada manusia itu luar biasa. Luar biasa ya, tidak diberikan kepada harimau, tidak diberikan kepada singa yang dijuluki raja hutan, enggak. Tidak diberikan kepada bunga, tidak diberikan kepada matahari yang bisa menyinari bumi dengan luas yang waktu itu Lause Inui dan Lause Heni juga sampaikan 510,1 juta kilometer persegi. Tidak diberikan kepada bulan yang bisa menerangi dunia ini juga di kala malam, atau bintang yang begitu banyak, bahkan tidak terhitung. Sampai Tuhan bilang gini, nanti kepada Abraham, ya anakmu akan seperti bintang di langit, pasir di laut, yang tidak terhitung gitu ya. Rasanya wow. Tidak diberikan kekuasaan itu kepada semua ciptaan Tuhan yang lain, tapi diberikan kepada manusia. Siapa manusia? Kita manusia. Berarti kita ciptaan yang sangat luar biasa. Kita ciptaan yang sangat hebat. Kita ciptaan yang sangat dekat dengan Tuhan. Karena Tuhan menjadikan kita menurut gambar dan rupa kita. Dan Tuhan memberi kuasa. Bahkan kalau anak-anak membaca firman Tuhan yang berikutnya, ayat 28, 29 dikatakan gini, Allah memberkati manusia. Allah bahkan berkata bertambah banyak beranak cuculah ya. Lalu Allah juga memberikan kepada manusia tumbuh-tumbuhan di seluruh bumi, yang berbiji, yang tidak berbiji, semua dipercayakan kepada manusia ya. Lalu setelah menjadikan semuanya itu, Allah berkata begini, sungguh amat baik ya. Itulah hari yang ke-6 ya. Jadi hari yang ke-6 Allah menjadikan binatang-binatang liar dan juga Allah menjadikan manusia. Binatang liar yang dijadikan Allah juga luar biasa kan. Ada singa, ada harimau, ada cita, ada banyak sekali yang kalau kita lihat, wow gitu ya. Wow, binatang ini begitu banyak di dunia ini. Dan kita pernah nggak kita takjub kepada belang-belang atau kulitnya singa, kulitnya apa? Harimau. Lalu ada lagi namanya yang hitam itu apa ya? Panther ya Lause. Lause Hendra apa itu? Selain panther disebut apa? Lause macan apa gitu ya? Macan tutul. Oh ya, ada macan tutul. Ada lagi apa lagi ya? Zebra. Zebra juga iya. Untung ada Lause Hendra walaupun tidak kelihatan, bantu Lause ini ingat-ingat ya. Jadi begitu banyak binatang yang diciptakan Tuhan. Itu di hari ke-6.
Tapi itu hanya Tuhan bilang begini, Alkitab bilang ini, Tuhan berfirman, maka jadilah. Tuhan berfirman, maka jadilah. Tapi ketika berbicara tentang manusia yang diciptakan Tuhan, Tuhan membentuk dengan tangannya. Tuhan menghembuskan nafasnya. Binatang gak ada yang dihembusin sama Tuhan. Tuhan menghembuskan nafas kepada manusia. Yang pertama yang dijadikan. Siapa? Adam. Betul. Adam adalah manusia pertama yang dijadikan oleh Tuhan. Betapa luar biasanya. Nah, anak-anak, kita adalah manusia yang dikasihi oleh Tuhan. Kita diciptakan Tuhan dengan sangat spesifik. Kita diciptakan Tuhan dengan semua yang ada dalam diri kita berfungsi sebagaimana seharusnya. Allah yang menjadikan kita manusia, Allah yang mengasihi kita, sehingga dia berkata gini, aku menjadikan manusia serupa dan segambar dengan aku. Artinya apa? Kita diberi kemampuan untuk berkomunikasi kepada Allah. Kita diberikan hati untuk bisa merasakan Tuhan, meresponi kasih Tuhan. Kita bisa berbicara kepada Allah. Kita bisa memuji Dia. Kita bisa berdoa kepada Dia. Wah, banyak sekali akses yang dimiliki. Dan itu tidak dimiliki oleh ciptaan yang lain. Ciptaan yang lain hanya berupa ciptaan. Mati selesai. Manusia ketika diciptakan, manusia mati harus akan kembali kepada yang menciptakan. Makanya kita sebagai manusia hidup yang benar. Bukan cuma baik, harus benar. Karena kita akan harus kembali kepada Tuhan yang menjadikan kita. Hak istimewa itu diberikan kepada kita. Juga melalui apa? Karya penebusan Kristus. Kita tahu cerita Yesus mati di salib menebus manusia yang berdosa. Yesus lahir di palungan untuk manusia. Untuk menjadi seorang penebus yang akhirnya mati di salib menebus kita. Semuanya karena apa? Karena kasih. Kasihlah yang menolong kita. Kasihlah yang menyertai kita. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, sebagai manusia yang diciptakan Tuhan, kita harus bersyukur. Kita harus hidup seperti yang Tuhan mau. Ya, kita harus hidup menyukakan hati Tuhan. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, pada hari ini Lause Heni mau mengajak kita untuk bersyukur atas kasih, pemeliharaan Tuhan, atas apa yang Tuhan telah jadikan bagi kita. Oke? Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih karena Engkau telah menciptakan saya. Saya adalah manusia yang berharga di mata-Mu. Terima kasih karena Engkau adalah Allah yang menciptakan kami manusia. Manusia yang Engkau ciptakan serupa segambar dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang memelihara hidup kami. Hidup kami tetap menjadi manusia-manusia yang hidupnya menyenangkan hati Tuhan. Kami hidup benar sesuai firman Tuhan. Karena pada akhir hidup setiap kami akan kembali kepada Tuhan. Binatang mati, maka itu selesai. Tumbuh-tumbuhan hidup dan pada waktunya akan mati dan itu juga selesai. Tapi kami di hadapan Tuhan, kami akan hidup bersama dengan Tuhan di dalam iman kepada Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Anak-anak, kita tadi sudah mendengarkan firman. Untuk ayat hafalan minggu ini diambil dari Kejadian 1 ayat 27. Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Anak-anak, untuk persembahan kita bisa minta tolong papa mama kita untuk mentransfernya. Oke, anak-anak, untuk mentransfernya nanti di nomor rekening yang sudah ditulis di bawah deskripsi box di bawah ini ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.